Hai sobat, apa kabar? Kita jumpa lagi dengan obrolan kita. Hari ini, obrolan kita akan membahas sekitar diferensiasi. Seberapa penting diferensiasi terhadap produk atau hal-hal yang mendukung produk. Apakah diferensiasi juga berpengaruh terhadap persepsi pelanggan terhadap apa yang kita jual? Diferensiasi adalah sesuatu hal yang khas yang kita miliki. Hal ini yang menjadi pembeda dengan produk-produk yang lain. Hal ini harus dikomunikasikan terus-menerus agar pelanggan paham bahwa hal-hal apa saja yang menjadi pembeda produk kita dengan produk-produk kompetitor atau pesaing. Sesuatu yang khas tidak hanya berhubungan dengan produk. Banyak hal yang lain yang bisa dikemas untuk menjadi khas dari suatu produk. Apakah itu prosesnya, apakah itu nama, atau hal yang lainnya. Mari kita bedah satu persatu agar kita bisa memahaminya dengan baik. Sejujurnya, diferensiasi itu bertujuan untuk mempengaruhi pelanggan, mempengaruhi persepsi pelanggan. Jadi, semuanya itu berhubungan dengan persepsi, berhubungan dengan sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu, penjual yang cermat adalah penjual yang membangun persepsi atas produk-produk yang dia tawarkan, bahwa produk yang ditawarkan itu mempunyai persepsi yang baik di benak pelanggan. Sebagai contoh, kita ambil kasus ayam goreng. Orang sudah paham tentang ayam goreng, seperti apa bentuknya ayam goreng. Namun di sini dapat dibedakan dengan nama. Misalkan ayam goreng bawang, atau ayam goreng lengkuas, atau ayam goreng pedas, atau ayam goreng ketumbar. Kata di belakang ayam goreng itulah yang menjadi pembeda ayam goreng satu dengan yang lain. Di sini yang dapat difahami oleh pelanggan bahwa ayam goreng ini beda karena ada nama tambahan di belakang ayam goreng yang menjelaskan bahwa ayam goreng itu dengan bumbu khas lengkuas atau dengan bumbu khas bawang, atau memang ayam goreng itu dirancang untuk pedas sekali, makanya dinamakan ayam goreng pedas. Agar lebih tajam lagi perbedaannya, bisa jadi ditambahkan logo. Misalkan ayam goreng bawang dengan logo bawang putih, misalkan ayam goreng lengkuas dengan logo lengkuas, atau ayam goreng pedas dengan logo bara api. Nah, itulah yang bisa membangun persepsi pelanggan tentang produk yang kita tawarkan, bahwa produk ini mempunyai ciri khas dengan nama yang khas ataupun logo yang khas. Selain itu, proses produksi bisa digunakan sebagai pembeda. Misalkan tadi contoh kasus ayam goreng. Biasanya ayam goreng digoreng dengan minyak sawit. Mungkin kita bisa sampaikan bahwa ayam goreng yang kita jual digoreng tanpa minyak misalkan. Atau ayam goreng yang kita jual digoreng dengan minyak yang berbeda. Atau dengan minyak bunga matahari, atau dengan minyak zaitun, atau dengan minyak kelapa. Nah, itu bisa menjadi pembeda. Selain itu, kita juga bisa bedakan dengan proses marinasinya. Bumbu-bumbu apa saja yang kita bisa sampaikan sebagai pembeda pada saat proses marinasi. Itu juga bisa menjadikan ide pembeda dengan yang lainnya. Masih berhubungan dengan proses, kita bisa sampaikan mengenai proses cara menggoreng. Pada umumnya, ayam goreng digoreng, kemudian ditiriskan. Nah, mungkin di sini kita bisa masukkan dengan menggunakan proses spinner, yaitu menghilangkan minyak dengan memutar ayam yang sudah digoreng. Dengan menggunakan spinner ini, maka minyaknya akan terpisah dari ayam goreng, sehingga seolah-olah ayam goreng tersebut bersih dari minyak. Hal yang lain yang bisa digunakan sebagai pembeda
adalah pada saat proses pengemasan atau kemasan. Di sini kita bisa sampaikan bahwa ayam goreng ini dikemas dengan tisu yang bisa menyerap minyak, sehingga dapat dipersepsi bahwa ayam goreng ini bebas dari minyak. Tempat yang nyaman juga bisa menjadi salah satu daya tarik pelanggan untuk membeli ayam goreng. Kualitas dari diferensiasi itu tercermin dari bagaimana diferensiasi itu dapat merubah persepsi pelanggan, dapat merubah persepsi target market. Disitulah bahwa diferensiasi yang kita lakukan bisa dikatakan berhasil. Berhasil karena kualitas dari layanan meningkat, kualitas dari produk meningkat, dan kualitas kenyamanan jadi meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diferensiasi itu mempengaruhi persepsi pelanggan dalam hal kualitas. Kualitas apapun yang kita tawarkan, apakah itu dalam bentuk kualitas produk, kualitas layanan, atau kualitas kenyamanan. Sehingga persepsi yang meningkat harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang meningkat atau kualitas produk yang meningkat secara nyata. Demikianlah keterkaitan antara diferensiasi dengan persepsi. Segala sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan strategik pemasaran atau taktik pemasaran, pada hakikatnya itu berujung pada pembentukan persepsi pelanggan. Disinilah pentingnya persepsi pelanggan. Bagaimana penjual membangun persepsi pelanggan bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang berkualitas. Terima kasih sobat, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan kita. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan menginspirasi para sobat. Terima kasih.